Susi Pujiastuti adalah pelayan publik yang banyak menjadi buah perhatian masyarakat Indonesia pada saat ini. Kiprahnya telah membuat masyarakat terkagum-kagum bahkan sebelum menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu sebagai pengusaha perikanan sekaligus pemilik Susi Air. Setelah menjadi menteri, beberapa kebijakan beliau telah berdampak bagi pelaku-pelaku bisnis perikanan dan juga nelayan-nelayan kecil. Salah satunya adalah komitmennya untuk menanggulangi illegal fishing. Komitmen ini disodorkan sebagai komplikasi, komentar, dan janji Susi sehingga pembaca bukan sekedar menjadi penonton, namun juga berpartisipasi aktif. Susi lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Ayahnya bernama Haji Ahmad Karlan dan ibunya bernama Hajah Suwuh Lasminah. Keduanya berasal dari Jawa Tengah, namun sudah 5 generasi hidup di Pangandaran. Keluarga Susi memiliki usaha ternak, memperjualbelikan ratusan ternak dari Jawa Tengah untuk diperdagangkan di Jawa Barat. Kakek buyutnya adalah Haji Ireng yang dikenal sebagai tuan tanah di daerah. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, di SMP Negeri 1 Pangandaran, Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Yogyakarta. Namun, berhenti di kelas 2 SMA karena dikeluarkan dari sekolah akibat keaktifannya dalam gerakan golput. Selain itu, Susi juga mengaku tidak cocok dengan sistem sekolah. Susi Pujiastuti ditunjuk sebagai menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo dan Yusuf Kala yang ditetapkan secara resmi pada 26 Oktober 2014. Sebelum dilantik, Susi melepas semua posisinya di perusahaan penerbangan Susi Air dan beberapa posisi lain, termasuk Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan, serta PT ASI Pujiastuti Aviation yang bergerak di bidang penerbangan, untuk menghindari konflik kepentingan antara dirinya sebagai menteri dan sebagai pemimpin bisnis. Saat ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia dikenal akan kebijakannya yang tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Namanya bahkan dikaitkan dengan kata tenggelamkan yang mengacu kepada hukuman penenggelaman kapal-kapal asing ilegal di perairan Indonesia. Upaya ini pada akhirnya membuahkan hasil. Penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature menunjukkan bahwa kebijakan agresif Susi terhadap penangkapan ikan ilegal telah mengurangi upaya tangkap sebesar 25% dan berpotensi menambah jumlah tangkapan sebesar 14% dan keuntungan sebesar 12%. Penenggelaman kapal pencuri ikan. Selama menjabat, Susi dikenal sangat giat dalam memberantas penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di Laut Indonesia. Ia tak segan-segan memerintahkan penenggelaman kapal, terutama milik asing, yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Dalam rentang waktu November 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Selanjutnya, melarang alat tangkap yang merusak lingkungan. Selain penenggelaman kapal, komitmen Susi pada perlindungan sumber daya kelautan juga ditunjukkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela atau trawls dan pukat tarik atau seine nets. Kedua alat tangkap tersebut dinilai dapat merusak lingkungan. Setahun kemudian, Susi juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 72 Menteri Kelautan dan Perikanan Strip 2 2016 mengenai pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan cantrang di wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia atau WPPNRI, larangan ekspor benih lobster. Selama menjabat, Susi juga mengeluarkan larangan ekspor benih lobster melalui Permen KKP Nomor 56 Strip 2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran benih lobster atau Panulirus SPP, kepiting atau Silia SPP, dan rajungan atau Portunus SPP dari wilayah Republik Indonesia. Susi Pujiastuti bahkan memperoleh begitu banyak penghargaan
baik di kancah nasional bahkan internasional. Adapun penghargaan yang diraih oleh Susi adalah penghargaan yang pertama, Purwa Citra Priangan Award untuk peningkatan kehidupan nelayan dan pikiran rakyat tahun 2004. Yang kedua, Young Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young Indonesia tahun 2005. Yang ketiga, Inspiring Woman 2005 dan Eagle Award 2006 dari Metro TV Indonesia. Susi Pujiastuti juga memperoleh penghargaan Sofyan Ilyas Award dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009. Selanjutnya, juga menerima penghargaan dari APIC pada tahun 2011, serta perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari Museum Rekor Indonesia atau MUI pada tahun 2015. 8. Leaders for a Living Planet Award dari WWF 16 September 2016. 9. Creative and Innovative Person of the Year Indonesian Choice Award NET 29 April 2018. Selanjutnya, Susi menerima penghargaan Herman Johannes Award dalam bidang kelautan bertepatan pada tahun 2018. Selanjutnya, ia menerima Most Admired Public Figure Line Indonesia Awards 2019 bertepatan pada bulan Desember. Selain itu, ia juga menerima penghargaan The Most Phenomenal Minister Anugerah Indonesia Maju 2018 sampai 2019 bertepatan pada 8 April 2019. Dan yang terakhir yang kami rangkum, ia mendapatkan penghargaan Special Achievement Award 2019 dari Anugerah Times Indonesia 2019 atau ATI 2019.